Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia saya Nurul Badrut Tamam bisa bergabung lagi di acara Bincang Pengawasan. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir tamu kita yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa bersilaturahim di kampus hijau ya. UIN Raden Intan Lampung. UIN Raden Intan Lampung. Dan kita sudah hadir yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Nurul. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, meskipun dalam suasana COVID tetap harus sehat dan produktif. Tetap kita selalu menjaga ini ya, pencegahan, jaga jarak, seperti jarak, yang protokol COVID kita harus ikuti. Dan kita di belakang kita ini ada gedung menarik ini gedung SBSN gitu. Iya, ini bangunan dari SBSN pemberian pemerintah, ada lantai 9. Sedang dibangun dan alhamdulillah prosesnya berjalan lancar, ya kan. Insya Allah nanti akhir tahun Desember sudah selesai. Tentu kita pengen tahu biografi dari Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung. Kita pengen menggali lagi lebih dalam lagi. Nah, kira-kira Pak Rektor ini dulu kelahiran mana ini? Saya Mas Nurul, mungkin orang tahu di sini saya lahiran di Pringsewu, salah satu metro berarti ya? Bukan, Pringsewu itu kota tersendiri, ada ke arah Tanggamus sana gitu. Saya lahir pada tanggal 16 April tahun 1959, ya kan? 59. Sekarang sudah 61. Wah, udah. Coba, luar biasa sekali Bapak Rektor kita 61 tapi masih tetap semangat. Semangat. Jadi bagi para pemirsa yang baru hadir di acara Bincang Pengawasan, ini adalah program rutinitas yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi jangan lupa mahasiswa, dosen yang ada di kampus UIN Lampung ini, jangan lupa tonton dan pantengin terus di media sosial, terutama UIN dan Inspektur Jenderal. Baik, tapi kalau di sini gimana? Infonya ada namanya kampus hijau. Jadi menarik sekali kampus UIN Raden Intan Lampung ini Mas Nurul sudah mendapatkan penghargaan dari UI Green Metric, yaitu lembaga internasional yang ada di UI Jakarta, bahwa kampus ini yang luasnya ada 2 kampus, ada kampus 1 di Labuan Ratu, ada ini kampus 2, luasnya 46,5 hektar. Ini mendapatkan penghargaan sebagai kampus hijau. Kampus hijau, ya. Jadi Green Campus ini kampusnya bersih, asri, tidak ini dulu sawah ini Mas Nurul ya. Seluas 46 hektar ini sawah. Dan di sebelah kanan masjid. Ini masjid Mas Nurul. Sedang kami bangun, insya Allah nanti Desember bisa ditempatin gitu, ya kan, bisa dimanfaatkan. Jadi kampus ini luasnya 46 hektar. Ada kolam-kolam, ada embung, ada situ, di sini ada 8 yang dan ada ikannya juga. Banyak sekali, banyak ikannya ini Mas Nurul, ya kan. Dan ini kampus ini kalau musim hujan selebat apapun, yang dulu banjir sekarang tidak ada banjir. Tapi sebaliknya musim kemarau sepanjang apapun, kampus ini nampak hijau dan masih melimpah air. Karena di kawasan yang seluas 46 hektar ini, kampus ini ada sumur biopori yang kami buat, kurang lebih 8.000 sumur biopori. Jadi inilah penghargaan kemarin ranking 11, ya kan? Kita ranking 11 nasional dari seluruh perguruan tinggi. Kalau untuk PTKIN se-Indonesia ini ranking 1. Untuk seluruh perguruan tinggi PTN, PTKIN maupun PTS ini di luar Jawa, ini nomor 1. Ini kampus di kampus ini seperti Mas Nurul lihat sendiri, tidak ada sampah, tidak ada orang ngerokok, dan ini kesepakatan ini kampus yang maka banyak sekali orang berkunjung ke sini. Kalau hari Sabtu, hari Minggu banyak sekali orang-orang jogging, orang olahraga, sepedaan ya. Baik, kita kembali lagi kepada biografi Bapak Rektor kita. Beliau ini adalah guru besar di bidang usul fikih. Wah, luar biasa. Kalau guru besar di UIN sendiri ada
Sekarang ada 19. Ada Ya, 19 guru besar. Kalau kampusnya, fakultasnya ada berapa? Ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah, Fakultas Usuluddin, kemudian ada Fakultas FEBI, dan sekarang ada fakultas yang baru, Adab, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan lahir lagi Fakultas Saintek dan Psikologi. Ya. Kalau berbicara putra-putri Bapak itu di Lampung semuanya atau? Alhamdulillah saya putra 3, udah selesai semua sekolah dan sudah berumah tangga. Ada 3 dan yang sudah ngomong cucu juga? Udah ngomong cucu, alhamdulillah cucu saya sudah 2, nyaris 3 sebentar lagi, ya kan. Jadi yang sulung ada yang belum nikah atau? Oh sudah habis, nikah. Sudah. Jadi bagi yang jomblo-jomblo sudah habis ya. Udah habis. Masih mahasiswa banyak. Oh iya, mahasiswa banyak, jangan khawatir. Iya. Jadi mahasiswa kita ini, Mas Nurul, kampus UIN Raden Intan Lampung ini untuk di Sumatera pendaftarnya terbanyak dibandingkan dengan UIN yang ada di ini. Kita udah ngalahin yang di Jawa seperti. Jadi sudah bisa. Udah. Ini kampus ini alhamdulillah ya, satu penghargaan yang kami terima itu satu diantaranya bahwa kampus ini sebagai kampus green kampus dari UI Green Metric, kemudian kita juga Webometric kemarin kita ranking 6, kemudian jurnal terakreditasi kita ada 17, kemudian yang untuk berkenaan dengan inspektorat UIN Raden Intan Lampung ini adalah pengelola BLU ya, lembaga pengelola BLU di PT KIN di Kementerian Agama 2 tahun berturut-turut terbaik ini. Jadi bagi para pemirsa yang baru saja gabung, saat ini acara bincang pengawasan yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat, kita sedang ngobrol dan bincang-bincang dengan Bapak Rektor. Dan selain aktivitas sebagai rektor, apa lagi? Saya ini mungkin saya ini ditakdirkan ya cukup cukup sibuk, bukan hanya di kampus, saya juga aktif di berbagai organisasi di luar kampus karena ini tuntutan gitu, dan itu panggilan. Saya ya di NO, saya juga sebagai ketua Tanfidiyah ya kan, di rektor juga saya pernah menjadi ketua forum rektor ya, pernah juga saya menjadi, sekarang masih kampus UIN ini menjadi bendahara SPAN PT KIN se-Indonesia 2 tahun berturut-turut, dan masih banyak lagi lah ya yang kesibukan itu ya. Baik, tentu kita pengen jalan-jalan. Oke Pak Nurul. Enaknya kemana ini kemarin? Kita mau saya ajak. Segmennya kemana ya, ini kira-kira? Saya ingin Pak Nurul, saya mau ajak ngasih makan ikan. Ternyata ada ikan. Ya, jadi di sini ada 8 embung yang semuanya banyak ikannya. Kalau embung, kalau istilahnya kayak setu gitu. Iya, kayak situ, kayak kolam lah seperti ini. Nah, ini juga Mas Nurul, ini embung ini memang saya buat spesial seperti daun waru ini. Ya, ini love ya kan, simbol. Saya dulu terinspirasi, saya buat kolam ini, saya bentuk kayak daun waru ya kan. Ini saya ingin mengajak semua orang bekerja dengan hati, ya kan, penuh hati, jadi fokus, serius ya kan, dan tentu tulus ya kan. Jadi baik, ini kita langsung menuju ke tempat lokasi. Oke. Kita lanjutkan di bincang selanjutnya di lokasi. Ya, kembali lagi di acara bincang pengawasan bersama Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung. Wah, Pak Rektor luar biasa sekali. Ya. Ini kita berada di mana ini Pak Rektor? Ini di depan embung rektorat ya. Ini kita kan ada 8 embung di kampus ini yang semuanya banyak ikannya gitu. Banyak ikannya ya. Iya. Jadi ikan ini Mas Nurul, orang mengatakan apa nggak diambil orang, aku bilang gitu. Saya sering sampaikan bahwa embung, kolam, drainase paretan itu di sini banyak sekali ikan. Ini juga untuk ada message gitu ya, bahwa ternyata banyak ikan sekalipun ketika dikelola secara benar, dikontrol, ternyata ikan itu nggak ada yang nyuri gitu loh, ya kan? Gitu juga memanage SDM di UIN. Alhamdulillah kita ini tumbuh ya. Jadi kepercayaan publik terhadap kampus ini luar biasa di mata saya, karena dari tahun ke tahun bisa ini ada jejak digitalnya, dari waktu ke waktu
pendaftar ke UIN Raden Intan naik terus, nggak pernah turun. Jadi mulai menjadi rektor dari IAIN ya? Dari IAIN, ya. 2010? Iya, 2010 Desember, hingga 2000 sekarang. sampai sekarang. Sangat luar biasa. Iya, sekali. jadi apa namanya, ini kolam, ini kan simbol apa, simbol keamanan lah, simbol kebersihan lingkungan. Ikan nggak dicuri, ikan airnya juga relatif bersih gitu. Tapi ada sisi yang lain tadi seperti Mas Nurul lihat, di sana. kami bangun masjid itu. Masjid itu mungkin salah satu masjid paling bagus di perguruan tinggi lah, bahkan di Lampung itu masjid paling bagus gitu. Luar biasa. Ya. Jadi kalau bicara terkait program pencegahan yang dilakukan oleh UIN apa aja nih? Oh, jadi untuk pencegahan kita kan berangkat dari transparansi. Iya, Jadi reformasi reformasi birokrasi kita tata sedemikian rupa gitu. Alhamdulillah di sini mulai dari tukang sapu sampai rektor itu satu sotong untuk kontrol itu ya, untuk SDM aktif apa enggak itu ada absensi ya, absensi yang menggunakan retina. Jadi direkam gitu ya. Jadi ada absensinya, kemudian ada remunerasinya, ada apa namanya, siapa hadir, siapa nggak hadir, siapa datang terlambat, itu semuanya termonitor gitu. Jadi ini ternyata ya Mas Nurul, di Lampung ini ketika kami pimpinan itu bisa menerapkan sistem ya, terketeladanan ya, kita nggak ngerokok, nggak buang sampah sembarangan sebagai bentuk kepedulian. Alhamdulillah hasilnya ya bisa dari akreditasi prodi yang ada sekitar 30 prodi di sini separuh udah A gitu. Jadi ini tumbuh luar biasa ketika kita bisa mensinergikan seluruh energi positif yang ada di kampus ini dan mengaktualkan, ya, diekspresikan, bukan hanya sekedar teori, berhenti di teori, tapi juga praktek. Lah buktinya yaitu penghargaan masalah pengelolaan keuangan kita terbaik nasional. 2 tahun ini berturut-turut ini bisa di BLU ya? BLU ya, ini juga satu ini inspirasi buat kampus-kampus lain. Iya, jadi dan seluruh kota. Jadi ini kolam ini bukan hanya untuk sekedar nampung air, tapi ikan bisa dilihat Mas Nurul, ya kan? Ikannya apa aja nih? Ini campur-campur, ikan ada ikan bawal, ikan mas, ikan grameh, ya kan? Ikan nila, ikan ini ada semua di sini, ya kan? Nanti kalau udah gede kita panen rame-rame nih Mas Nurul, ya kan? Ini kita panen rame-rame. Jadi menarik sekali ini. Iya. Baik. Setelah ini kita kemana ini kira-kira? Oh, nanti Mas Nurul mau saya ajak ke belakang situ, sambil duduk-duduk tempat tadi Mas Nurul duduk. Saya mau tunjukkan juga di situ ada drainase yang itu isinya adalah paretan agak luas gitu, yang menghubungkan antara kolam yang ada di kampus ini. Nah, kolam ini bagi saya ini bukan hanya sekedar ada filosofinya. Gitu ya? Jadi apa itu filosofinya? Ya, tadi itu air. Ikan ini kan apapun makhluk Tuhan, ya kita harus setiap hari kasih makan, harus kita jaga. Nanti waktunya dipanen, semuanya bisa kebersamaan. Ini di samping untuk rekreasi juga. Ini banyak sekali orang dari luar datang ke kampus hanya ingin ngasih makan ikan di kampus. Ini kan apalagi di masa pandemi. Ya, masa pandemi seperti hari ini, ya kan, untuk hiburan, untuk refreshing, ngilangin stres ya. Kita lanjutkan, nanti kita akan berbincangkan terkait media sosial. Oke. Dan bijak, betul dalam penggunaan media sosial bagi Oke. Kita lanjutkan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Ya, di belakang saya ini ada sepeda ini, Pak Rektor. Apa ini? Dan kalau saya lihat ini hampir di kampus UIN warnanya hijau semuanya. Iya, jadi ini sepeda memang kami siapkan, Mas Nurul ya. Jadi ini sepeda ini. Dan siapa aja boleh? Oh boleh, siapa saja tamu yang mau sepeda, mau olahraga keliling, atau yang pulang sore atau datang masih pagi belum masuk jam kantor, silahkan sepedahan ya. Atau hari Jumat, Sabtu ini selalu habis dipakai ya. Nanti sore ini dipakai semua. Jadi terlebih ini free ya. Jadi free. tidak ada bayar, siapa saja boleh. Yang penting meninggalkan, kalau dari mahasiswa ya meninggalkan kartu identitas ya. Karena ini sebagai bentuk kepedulian kampus terhadap kesadaran lingkungan agar
masyarakat tetap bisa menjaga kesehatan. Dan kampus ini seperti yang saya sampaikan ke Mas Nurul, luasnya kan ada 46 hektar. Jadi kalau 6 hektar, jadi kalau mau keliling 2 putaran saja, 3 putaran udah keringatan ya. Jadi dan ini termasuk hobi dari Pak Rektor. Oh iya, saya juga punya sepeda sendiri nih, ya kan ada. Ya jadi kalau kita sepedaan boleh ya. Jadi sekarang berbicara terkait sekarang kan dunianya dunia ya milenial gitu ya. Oke. Terutama para ASN ini. Sekarang banyak sekali ada ujaran kebencian, hoax, terus fitnah. Itu saran dari Pak Kiai, Pak Rektor kepada ASN, terutama mahasiswa dan para ASN yang ada di UIN dan para pemirsa juga. Apa ini? Jadi kalau menurut saya bahwa media sosial adalah hari ini sebuah keniscayaan, sesuatu yang nyata. Maka kalau saya tidak perlu ASN, dosen, tendik itu dilarang untuk bermedsos ria gitu. Yang penting dalam bermedsos harus bijak gitu. Mana cerdas dan bijak, mana yang bisa di-share, mana yang hanya cukup ngerti atau juga begitu lihat dihapus. Tapi kita orang-orang baik ya, orang-orang yang terdidik ini harus banyak ngomong, ya kan? Karena jejak digital itu tidak bisa. Nggak bisa diinikan. Maka hati-hati, banyak orang ya kan ketika sedang emosi, sedang marah, share tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang tidak bagus, itu akan menjadi jejak dia, nggak bisa dihilangkan. Apalagi dosen. Oleh karena itu tentu kami mengajak ya, kita bukan nggak boleh bermedsos, malah dianjurkan. Kita justru harus ngomong yang baik-baik untuk mengedukasi masyarakat, karena eranya sekarang di era milenial seperti hari ini itu kita bisa memberikan keteladanan lah ya. Kita ngomong baik, diekspos. Ya kampus ini juga salah satunya diantaranya media sosial di kampus ini cukup bagus dan iya jadi sekarang bisa orang-orang yang datang ke kampus untuk ngambil foto di masjid, di lingkungannya bersih, di-upload itu udah promosi. Bagi saya itu promosi gratis gitu. Jadi bagi para pemirsa yang belum follow dan ikut di media sosialnya di UIN Raden Intan Lampung dan Ijen, jangan lupa pantengin terus di Bincang Pengawasan. Baik, selanjutnya ini Pak Rektor. Kita kan berbicara terkait pandemi COVID-19. Apa program-program yang diluncurkan oleh UIN terkait program pencegahan penyebaran COVID-19? Jadi terima kasih Mas Nurul. Jadi kita dalam menghadapi era COVID-19 ini, kita mungkin salah satu perguruan tinggi yang sangat respon sangat cepat ya. Dulu sangat peduli, bahkan ketika yang lain belum awal-awal ada COVID, kita sudah ketika itu akan ada wisuda ya. Kita mungkin bisa dilihat bahwa UIN Raden Intan Lampung adalah pertama kampus yang menunda untuk diselenggarakan kumpul-kumpul massa, dan sampai hari ini kita sudah melakukan wisuda online daring ya, kemudian wisuda online, kemudian juga penerimaan mahasiswa online, kemudian nanti ada kuliah ta'aruf juga online, bahkan penerimaan CPNS juga online. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Gitu. Dan kita berdoa semoga COVID-19 ini segera hilang dan kita semuanya dalam keadaan sehat. Masih bersama saya Nurul Badrut Tamam di acara Bincang Pengawasan di segmen terakhir ini Pak Rektor. Apa program infonya? Ada program pendidikan anti korupsi. Jadi kita kemarin juga bersama tim pendidikan KPK, kita juga jadi yang diselenggarakan oleh KPK, kita juga mengirimkan peserta, bahkan saya juga diminta untuk menjadi keynote speaker-nya, memberikan sambutan, ya kan. Jadi intinya bahwa di kampus ini memang belum ada kurikulum atau mata kuliah khusus tentang anti korupsi, tapi materi anti korupsi itu bisa disisipkan materinya di hampir mata kuliah yang berkenaan dengan tafsir, dengan hadis, dan
juga ilmu yang berkenaan dengan ilmu sosial itu bisa Akan disisipkan. dimasukkan di kurikulum. Nah, tapi bagi kami di UIN Raden Intan Lampung, pencegahan korupsi ini harus lebih dalam bentuk contoh ya. Contohnya ya harus perilaku keteladanan. Jadi ada transparansi, ada kejujuran ya. Ini bukan hanya sekedar diteorikan, tapi juga harus dipraktekkan. Ada transparansi, ada keterbukaan, mulai dari pengelolaan keuangan, mulai pengerjaan ada. Bahkan kita selalu untuk menghindari hal-hal yang takut salah dan lain sebagainya, kita selalu minta pendampingan ya, baik itu dari Kejaksaan Tinggi, dari ini untuk ikut mengawasi, sehingga hasil kinerja kita alhamdulillah sebagaimana saya sampaikan tadi, ini adalah kampus dengan pengelolaan BLU terbaik nasional. Ya, luar biasa sekali. Dan di akhir perjumpaan bincang pengawasan, apa pesan-pesan Bapak terutama kepada para pemirsa nih, bukan hanya ASN Kementerian Agama tapi masyarakat umum dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Jadi untuk apa yang disampaikan oleh Mas Nurul, saya kira kita sepakat bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara besar, negara yang dengan keragaman sangat luar biasa, sukunya, agamanya, daerahnya yang sangat luas. Oleh karena itu di sini adalah perlunya pemahaman keagamaan yang moderat ya. Bukan kita mau menang sendiri, mau hebat sendiri. Ya, moderasi beragama harus menjadi acuan kita, ya kan, acuan kita, dan semua kita harus sadar itu karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Kita tidak perlu menyinggung, melukai, atau menyakiti pihak lain. Saling menghargai itu kuncinya. Menghormati, ngewongke lah Mas Nurul. Ngewongke pihalian, ngewongke. Insya Allah itu kalau berlaku, maka bangsa ini akan jaya, akan berkembang, akan tumbuh menjadi bangsa yang bermartabat dan dihargai, menjadi acuan bagi negara-negara yang plural juga seperti ini. Luar biasa sekali. Terima kasih ini Bapak Rektor, dan jangan lupa bagi para pemirsa yang belum follow di media sosial UIN Raden Intan Lampung dan Itjen, jangan lupa follow. Nanti kita bincang di acara selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.